Halo, kembali lagi di Sinau Moodle. Kali ini kita akan belajar bersama tentang yang namanya activity completion. Jadi, activity completion ini adalah aktivitas anak yang sudah komplit ataupun terselesaikan. Nah, jadi semisal dalam satu course, dalam satu tempat pembelajaran dari Bapak Ibu, itu ada banyak sekali activity ataupun kegiatan, entah itu kuis, entah itu file PDF, ataupun itu assignment. Nah, di sini anak itu bisa mencentang sendiri di sini ataupun dengan suatu kondisi tertentu. Semisal saya ambil salah satu contoh di sini yang bentuknya file, kita bisa ngeceknya activity completion-nya seperti ini. Ya. Nah, dalam kasus ini, activity completion itu dibagi jadi 3. Yang pertama, don't indicate activity completion. Jadi ini tidak termasuk dalam activity completion, jadi tidak dihitung. Atau yang kedua, student can manually mark the activity as complete. Nah, yang ini, kalau kondisi yang kedua, anak bisa langsung mencentang di depan tadi. Jadi walaupun dia tidak membaca ataupun tidak mengerjakan kuis, bisa langsung dicentang sendiri manual. Nah, atau yang ketiga, show activity as complete when condition are met. Nah, yang ini dengan suatu kondisi khusus. Misal kalau dalam bentuk file, itu student harus membaca atau melihat activity ini baru bisa tercentang. Nah, ini salah satu contoh activity completion yang file. Nah, saran saya untuk Bapak Ibu lebih baik kita menggunakan yang ketiga. Kenapa? Karena kalau yang ketiga ini, maka anak harus membuka dulu atau melihat dulu baru activity completion-nya tercentang. Jadi, kalau yang untuk bentuk file seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat yang bentuknya quiz. Ini quiz, edit setting. Nah, untuk activity completion-nya lebih baik diatur seperti ini. Kita tetap pilih yang ketiga, kemudian kita pilih anak harus membaca atau melihat dulu, kemudian harus menerima grade atau nilai untuk complete this activity. Nah, kalau sudah tercentang ini, kemudian require passing grade ini artinya harus tuntas baru bisa tercentang. Nah, di sini kita bisa menentukan grade-nya berapa. Di sini ada menu grade. Nah, di sini kita tentukan. Kalau di sini saya beri grade-nya 8 dari 10 ini ya. Dari skalanya 10, dia harus grade untuk pas atau untuk lolosnya, untuk lulusnya 8. Maka nanti requiring passing grade, anak itu harus dapat 8 baru bisa tercentang di activity ini. Nah, jadi untuk yang kuis pengaturannya seperti ini. Nah, kalau sudah tercentang, nanti akan anak bisa tercentang di bagian sini. Nah, jadi maksudnya apa tercentang di sini? Berarti anak itu sudah menyelesaikan ini. Kalau yang ini berarti sudah selesaikan ini. Sekarang kita akan lihat tampilan anak bagaimana. Nah, ini adalah tampilan anak. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, misalnya dari yang pertama, di sini pengantar ini belum tercentang. Kenapa belum tercentang? Karena anak belum lihat. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, bentuknya PDF di sini. Terus kita kembali. Kemudian kita lihat lagi. Nah, sekarang sudah tercentang karena tadi kita sudah melihat. Nah, keperluan activity completion di sini, tercentang di sini adalah untuk membantu kita jika nanti anak itu ingin melanjutkan ke activity selanjutnya. Jadi di sini kita bisa membatasi, misal di kuis yang selanjutnya ini kita membatasi anak itu harus membaca ini dulu. Dalam arti materi ini tercentang baru bisa membaca ataupun mengerjakan kuis yang di sini. Nah, jadi keperluan activity completion di situ. Jadi untuk
memberikan pembeda bagi anak yang sudah membaca ataupun melihat file atau kuis di sini bisa tercentang. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat hasil review semua anak itu activity completion-nya seperti apa. Jadi kalau misalnya ingin kita ketahui anak itu sudah sampai aktivitas yang mana, sudah selesai aktivitas sampai mana, itu bisa caranya. Caranya kita pilih gear di sini, kita pilih activity completion. Nah, di sini akan terlihat jelas anak itu sudah sampai mana. Jadi kita tidak perlu melihat satu-satu di quiz ini ataupun di file ini anak sudah selesai belum, ataupun dia sudah sampai activity yang mana, itu bisa terlihat jelas di sini. Ya, di sini terlihat jelas mereka sudah selesai yang mana, yang bolong yang mana, itu bisa. Nah, di sini juga kita bisa melakukan intervensi dalam arti jika ada anak yang mengalami gangguan tidak bisa tercentang, entah itu karena sinyal ataupun itu karena jaringannya dari Moodle-nya sendiri, itu bisa kita melakukan intervensi. Caranya adalah semisal ini salah satu anak ini di sini belum tercentang di pengantar pembelajaran. Nah, karena ini belum tercentang, dia tidak bisa lanjut ke respon pengantar. Nah, karena ini tidak tercentang dan ini tidak bisa dikerjakan, bisa kita lakukan centang ataupun activity completion di sini. Caranya tinggal kita klik di kotak yang belum tercentang ini, kemudian kita pilih save change. Nah, maka kita akan bisa melakukan intervensi dengan mencentang pada activity yang dialami kesulitan oleh siswa. Nah, ini dalam kasus-kasus khusus saja, jadi tidak bisa semua kita lakukan centang semaunya. Yang intinya adalah anak itu harus mempunyai alasan kuat, alasan yang jelas kenapa dia tidak bisa mencentang. Kalau logis, baru kita bisa lakukan intervensi ini. Nah, di sini juga kita bisa mendownload hasilnya. Jadi rekapan ini, kalau ini kan hasil dalam bentuk dilihat dalam web, kita juga bisa melihatnya dalam bentuk Excel. Caranya kita menuju paling bawah, ya. Kita pilih yang download in Excel compatible format di sini. Kita klik. Nah, nanti akan terdownload. Kemudian nanti kita tinggal buka Excel-nya. Nah, di sini akan terlihat jelas dalam bentuk Excel mana yang belum, mana yang tidak. Nah, ini kan masih acak-acakan. Kita rapikan dengan cara Ctrl A. Kemudian kita format auto fit column width. Nah, di sini akan jelas anak itu selesai pada tanggal berapa, pukul berapa. Jadi contoh, ini satu anak, dia pengumuman dan diskusi itu komplit pada tanggal 27 bulan 7 2020 jam 8 pagi. Nah, kemudian di sini juga lihat yang portofolio, terlihat di sini tanggal berapa, pukul berapa, terus yang pengantar itu juga terselesaikan pukul berapa, jam berapa. Nah, di sini ini akan kita gunakan untuk memberitahu siswa atau mengingatkan bahwa kamu belum selesai ini pada materi yang ini atau activity ini. Jadi contoh misal yang satu anak ini bagian pengumuman dia belum selesai. Nah, tolong nanti segera diselesaikan karena teman-temanmu sudah menyelesaikan. Jadi kita bisa memantau anak-anak mana saja yang belum pernah menyelesaikan materi ataupun activity. Nah, seperti itu gunanya ini. Dan juga kita juga bisa bagi yang anak-anak sudah selesai, ini bisa kita menjadikan data kita. Kita lihat anak-anak ini mengerjakannya rajin ataupun aktivitinya ditumpuk-tumpuk dalam pengerjaannya. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat anak ini rajin atau menumpuk pekerjaan. Bisa dilihat dari waktu pengerjaannya di sini. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu kegunaan activity completion dan kemudian fitur-fitur activity completion. Jadi bisa kita gunakan ini untuk mengembangkan sistem Moodle kita.
Seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, aktifkan lonceng, kemudian silakan komentar di sini. Terima kasih.